Kristen, kami menyambut baik dan apresiasi atas penyelenggaraan Paskah nasional yang diselenggarakan oleh gereja GPT, Gereja Paskah di Tabernakel ya, Tabernakel di Surabaya. Ya. Dan seluruh dengan Paskah ini kita memberi spirit dan juga mengabarkan kepada kita bahwa kasih itu menjadi bagian dari misi gereja. Karena itu oleh Kementerian Agama sangat berharap dan memberi pesan ya kepada GPT dan juga gereja-gereja untuk terus membawa misi dan warta kasih kebenaran Tuhan itu diwartakan agar kemudian Indonesia ini diberkati. Tentu dengan berbagai dinamika global yang sementara juga terjadi, maka pesan kerukunan, pesan kasih dari Paskah itu memberi spirit agar kemudian kita menjaga antar umat beragama itu kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan tentu pesan penting dari Paskah ini juga oleh Direktorat bahwa agama ini kita harus menjadikan inspirasi, menjadi kekuatan untuk membawa kebaikan, terutama bagi warga negara, warga jemaat kita di Indonesia. Jadi kita tidak perlu terprovokasi dengan berbagai pemberitaan apapun yang terjadi di luar. Tentu Indonesia menjadi sangat penting. Pesan kita adalah 100% Indonesia, 100% juga selaku warga gereja. Jadi jangan kita kemudian gereja atau kekristenan kita 100%, tapi keindonesiaan juga. Tetapi antara keindonesiaan dan kekristenan itu sesuatu yang harus saling memberi kekuatan. Karena itu konteks kita adalah betul-betul menjadi warga gereja ya, warga Kristen yang kemudian memberi dampak bagi persatuan dan kesatuan Indonesia. Peran pemerintah untuk toleransi itu seperti apa? Ya, toleransi itu sebenarnya bukan menjadi sesuatu yang menjadi benar penting ya oleh pemerintah. Sebenarnya bicara toleransi, Indonesia itu menjadi sesuatu sesuatu yang sudah melekat bagi kehidupan harmoni, kehidupan sosial masyarakat. Tidak, jadi toleransi Indonesia itu bukan sesuatu yang baru. Itu adalah gaya hidup orang Indonesia. Karena itu tugas pemerintah adalah bagaimana kemudian memperkuat toleransi yang dilakukan oleh masyarakat dengan berbagai regulasi, memberi dukungan, memberi tempat seluruh agama. Selaku pemerintah kita harus memberi tempat bagi seluruh agama ya, karena ini negara ketuhanan, maka semua agama, maka tadi dalam sambutan kita hak istimewa, semua agama itu mendapat hak istimewa di Indonesia. Tidak ada yang bilang, jadi tidak ada cerita mayoritas dan perbedaan. Tidak ada. Seluruh warga negara memiliki hak yang sama untuk beribadah, bergaul dengan siapa saja. Karena itu menjadi hak istimewa. Hak istimewa ini yang perlu dijaga oleh negara, dijaga oleh gereja dan oleh semua umat, menjaga toleransi dan kerukunan sebagai pilar penting. Terakhir untuk Paskah dengan pesan Paskah kepada kita semua, agar semua warga gereja, warga masyarakat kita ini dengan Paskah ini memberi kita semangat untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Pesan penting Tuhan adalah dengan Yesus dalam pengorbanannya itu adalah pesan kasih. Karena itu pesan kita adalah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini pesan penting. Perlu
kita wujudkan dalam tata pergaulan kehidupan kita berdepan. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih. Ada Tidak peringatan tetapi merupakan refleksi dari apa yang kita refleksi diri apa yang harus kita lakukan ke depan, mempersiapkan umat dan pelayanan kita demi kedatangan Tuhan Yesus kembali. Sehingga semua kegiatan kita arahnya adalah kedatangan Tuhan. Kalau kita tidak mengarah pada kedatangan Tuhan, bahwa apa yang kita lakukan akan sia-sia. Semuanya untuk kepentingan diri sendiri, seumpama mengumpulkan demi mendapatkan pengaruh, itu nggak ada kaitan dengan keselamatan. Oke. Terima kasih. untuk Terima kasih Pak. Dari Sabang sampai Merauke, lengkap. Indonesia. Se-Indonesia. Baik, terima kasih Bapak. Oke. Aku pergi, Aku pergi untuk datang kembali. datang kembali. Ya, Pak. Jadi supaya menggairahkan kita bukan hanya GPT, tapi semua denominasi gereja. Masih di gunung. Pengharapannya satu, tidak boleh yang lain. Yesus pergi untuk apa? Datang kembali. Datang kembali untuk siapa? Semua orang. Denominasi manapun juga. Itu yang harus dipegang, karena Yesus satu-satunya jalan tadi sudah disampaikan. Dia jalan bagi semua denominasi dan dia juga datang untuk semua denominasi. Menjadi satu saat dia datang. Tubuh Kristus mempelai wanita Kristus yang sempurna. Tidak ada tujuan lain. Dia pergi, datang, menjemput siapa? Semua yang menjadi satu sesuai doanya. Seperti Engkau, Bapa dan Aku satu. Aku mau semua menjadi satu. Implementasi untuk kehidupan sehari-hari seperti apa? Dengan Ya kita harus tahu tujuan hidup. Kita kerja, kita sekolah, kita melakukan apa saja. Tujuan itu untuk apa? Itu untuk berjumpa Yesus yang akan datang kembali. Kan itu. Apakah kita diberkati? Apakah kita mengalami kegagalan? Apakah kita mengalami problem dalam hidup ini? Semua tidak ada artinya. Karena kalau kita punya tujuan itu, Tuhan sendiri akan menyelesaikan masalah. Tuhan dimuliakan. terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Luar biasa sambutan laporan ya dari Ketua Panitia Kanipa Jadat Bitoris Sekretaris bahwa acara hari ini bukan pertemuan biasa. Saya pikir benar adanya. Mari sekali lagi kita memuliakan Tuhan kita dengan kita Tuhan baik, kita hadirin semua diberi panjang umur, diberi sehat, datang dari berbagai pelosok tanah air, datang mengunjungi kawan-kawan dan sahabat kita di Surabaya. Karena itu luar biasa. Ini seluruh sahabat, teman, para pelayan-pelayan Tuhan dari berbagai daerah di sini. Tentu tadi luar biasa laporan. Ini adalah bagian yang kita patut syukuri di saat pasca ini. Pertama, izinkan Dirjen Bimas Dirjen yang seharusnya ada di sini menyampaikan dan juga menyambut pada tugas lain yang beliau laksanakan. Saya ditugaskan oleh Ibu Dirjen untuk dapat hadir bersama semua kita, keluarga Tuhan yang ada di tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran saya kemudian tidak
mengecewakan. Salam hormat. Saya akan menyampaikan amanah IPTT pada kesempatan ini yang saya beribadah dan melayani. Dua bentuk anugerah dari Tuhan dan dari negara seharusnya mendorong kita untuk semakin bersyukur, semakin bertanggung jawab, dan semakin sungguh-sungguh mengawal yang diberikan oleh keluarga dan tangan generasi muda. Kiranya gereja hadir bukan hanya untuk berkata-kata di atas mimbar, tetapi juga adalah dalam mempersiapkan kegiatan perayaan Paskah saat ini. Dan istimewa kami mengucapkan terima kasih banyak kepada semua anggota Majelis Besar Sinode Gereja Pantekosta Tabernakel yang sudah berjuang, berkorban segala sesuatu baik material maupun imaterial, dan kehadiran dalam acara ibadah saat ini. Kami tidak dapat membalas segala perjuangan dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dalam pelayanan. Atas nama Badan Pengurus Pusat Gereja Pantekosta Tabernakel mengucapkan selamat Paskah tahun 2026 bagi semua anggota Majelis Besar dan sidang jemaat GPT yang hadir pada saat malam ini. Kami sangat percaya bahwa damai sejahtera Kristus akan selalu menyertai kita, baik di dalam keluarga, pelayanan, dan pekerjaan Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah sambutan dari Badan Pengurus Pusat Sinode Gereja Pantekosta Tabernakel. Terima kasih. Terima kasih Pak, kami sampaikan terima kasih untuk Kami buka rangkaian kebaktian Paskah Nasional Gereja Pantekosta Tabernakel. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari beri aplaus yang meriah, Bapak Ibu Saudara. Maka dengan demikian acara Paskah Sinode Gereja Pantekosta Tabernakel resmi dimulai. Kami persilakan Bapak-Bapak yang terhormat untuk kembali ke tempat yang sudah disediakan.